Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam PA yang dengan tema yang baru mengenai pergumulan. Nah, ini seharusnya lekat dengan kita ya, bergumul ya. Ini kan kalau ditanya pelayanan, saya bergumul dulu ya. Kalau ditanya kita mau pengen melakukan pelayanan atau apapun, pasti jawabnya bergumul. Ini harusnya menjadi tema yang banyak orang datang. Karena belajar bergumul, belajar kita mencari jawaban Tuhan. Dan pada subtema ini kita belajar satu tema yaitu mengenai kekhawatiran. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang kami kenal di dalam Kristus, sehingga kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Oleh sebab itu kiranya Tuhan pimpin kami pada malam hari ini, supaya kami menyadari bahwa berkat daripada Bapa Surgawi ini begitu melimpah, sehingga kami pun boleh berjalan dalam pemeliharaan daripada Engkau. Sehingga kami pun sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak-Mu, boleh terus bergantung dan jangan menjadi khawatir. Tuhan pimpin kami, biarlah dalam pergumulan kami semakin dikuatkan. Biarlah kami yang kurang percaya, kurang iman, Tuhan tambahkan iman sehingga kami tahu bahwa Engkau terus memegang tangan kami. Berkati hamba-Mu yang akan mencantakan kebenaran firman Tuhan dan masing-masing pribadi kami yang juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh jatuh ke dalam tanah yang subur sehingga berbuah, sehingga setiap orang boleh melihat buah dari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Suatu kali saya pernah bermain game. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu pernah tahu namanya game Clash of Clans. Tahu beberapa mungkin anak-anak ini, itu games yang menyita banyak waktu. Karena itu harus membuat suatu istana, bikin suatu kerajaan, dan itu bikin dengan menggunakan yang namanya perang ya. Jadi perang-perang, dapetin something, dapetin gold, dapetin emas, dapetin juga resource, sehingga resource itu dipakai untuk membangun. Karena saya ketagihan game itu, apa yang terjadi? Saya tuh nggak bisa tidur karena jamnya itu adalah jamnya itu real time. Tadi misalkan membangun suatu kota, bangun kota itu perlu waktu 6 jam. Nah 6 jam itu adalah 6 jam real. Nah untuk selama membangun kota tersebut 6 jam, saya harus protect, menjaga kota itu supaya tidak diserang. Nah kan buat bikin bangun itu, bikin pasukan, bikin namanya wall itu apa ya, wall apa tuh, benteng lah, dinding semuanya, saya bikin semuanya begitu semua. Hingga akhirnya benar, karena itu makin lama makin besar, hartanya makin banyak, akhirnya tuh benar-benar ketika, ini waktu saya kerja ya, ketika kerja, saya tuh kebangun jam 2 pagi Bapak Ibu. Kebangun 2 pagi, untuk apa? Ngecek kerajaan saya diserang atau enggak. Aman. Terus, kan selesai gamenya itu kan masih bikin bangunan itu masih lanjut sampai jam 4. Saya kebangun lagi jam 3. Saya mengalami itu setahun begitu bikin begitu sampai akhirnya saya bosan, stop. Nah saya mau cerita apa sih? Ini saya cuma main game dan game itu cuma game kecil, game yang real time, pakai uang, dalam arti uang game itu. Tetapi itu menyita waktu. Saya menjadi khawatir kerajaan saya diserang, sehingga saya tidak bisa bikin bangun kerajaan lagi. Saya juga khawatir. Kenapa? Karena suatu waktu pasukan saya sudah siap, tapi saya nggak nyerang. Seolah dibikin seperti ini. Nah ini menjadi pengantar bagi kita di dalam hidup kita sehari-hari. Ini baru ngomongin game, baru ngomongin hal yang secara virtual. Apalagi di dalam kehidupan kita. Allah tahu bahwa di dalam hidup kita ada pergumulan. Dan pergumulan yang kita sering alami adalah bagaimana kita khawatir. Bagaimana ya keadaan daripada keuangan kita. Bagaimana keadaan daripada anak-anak kita. Bagaimana ya masa depan kita. Apakah besok saya bisa makan? Apakah saya besok bisa memakai pakaiannya baik? Kadang-kadang kita mengalami pergumulan dan pergumulan itu real terjadi. Maka oleh sebab itu Alkitab memberikan penjelasan kepada kita untuk jangan khawatir. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Kita baca bergantian pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal ke-6 ayat 25 sampai 34 kita baca bergantian. Saya mulai dulu dari ayat 24 dan 25 sebagai pengantar. Lalu Bapak Ibu boleh meresponi di ayat 26. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 25 saya lanjutkan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Ayat 26 Bapak Ibu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di dalam ucapan Yesus, di dalam kerangka daripada khotbah di bukit, ini menceritakan satu bagian, yaitu kekhawatiran. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat 25 sampai 34, saya juga baca ayat 24, berbicara tentang kekhawatiran. Kenapa sih ada kekhawatiran? Ternyata itu berbicara kita self-center. Jadi akar kata daripada anxiety atau kekhawatiran itu adalah sebenarnya berpusat kepada diri sendiri. Kita merasa segala sesuatu harus memenuhi kebutuhan kita. Kita punya sesuatu, sehingga segala sesuatu di luar diri kita harus memenuhi kita. Mencari sesuatu yang sebenarnya itu adalah self-center. Dan tentu di dalam penjelasan oleh Yesus Kristus, berbicara tentang kekhawatiran adalah berbicara tentang mental state. Artinya, berbicara tentang kondisi mental yang ada di dalam diri manusia itu, sehingga dia terus khawatir. Maka apa akibatnya? Kalau orang terus khawatir menyebabkan dia dosa. Dia bisa mencuri, dia bisa melakukan penipuan, atau bisa beranjak kepada keserakahan, dan keserakahan itu membawa kepada dosa-dosa selanjutnya. Ataupun juga di dalam kekhawatiran pada zaman sekarang, mungkin tidak di dalam kondisi seperti harta atau benda, tetapi bisa juga khawatir, tidak ada yang like. Siapa yang di sini habis posting, terus lihat love-nya berapa ya di Instagram, atau habis melakukan sesuatu tuh melihat view-nya berapa. Itu juga khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir atas pengakuan. Khawatir apakah saya diterima oleh sekitar sehingga saya menjadi khawatir. Jadi ini bukan berbicara tentang harta benda saja, bukan berbicara tentang materi saja, tetapi juga berbicara tentang janganlah kamu khawatir atas segala yang namanya pengakuan diri. Sesuatu yang melekat di dalam kesombongan diri. Lalu ya zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang naretisi ya, semua anak pengen game semua. Semua tuh pada main game. Lama-lama mereka terikat. Tahu gak terikatnya gimana? Mereka terikat secara literal. Mereka terikat dengan cara mencari stop kontak. Stop kontak tuh buat apa? Supaya dia colok ke charger, sehingga dia terikat, literally terikat. Nggak bisa kemana-mana, tinggal di situ. Jadi setiap ada ujung stop kontak dan daerah yang ada kabel roll, itu mereka kumpul sama-sama. Literally terikat. Nah, ini fenomena zaman sekarang ya, mengatakan bahwa sekarang tuh semua pada khawatir, semua menganggap status, sehingga banyak sekali benar literally kekhawatiran itu mengikat diri seseorang. Saya mau mengatakan bahwa di dalam kekhawatiran kita mesti mengerti kekhawatiran itu ada kemalangan. Kita tahu di dalam hidup kita tuh pasti ada kemalangan. Kita khawatir terjadi kemalangan, terjadi kedukaan, kita khawatir. Tetapi kekhawatiran itu tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Ini mau jadi pembelajaran bagi kita, supaya contoh ya, ini John Piper, saya mengambil buku ya, di dalam John Piper itu mengatakan demikian. Kalau andai Bapak Ibu sebagai pembalap di dalam suatu pembalapan, di dalam racing, ternyata salah satu pesaing kita itu melakukan tindakan yang tidak benar. Dia lemparin lumpur ke dalam kaca depan. Kebayang ya? Kan kalau ada kelempar lumpur,
kaca depannya kotor, otomatis pandangan terhalang. Apa yang dilakukan bukan berarti kita quit, kita keluar. Ah sudah, kita ngambek. Enggak. Tetapi kita tetap berjalan, pelan-pelan kita bersihkan. Kita bersihkan yang namanya kaca depan kita, sehingga itu bersih, sehingga kita bisa lihat landasan, bisa lihat lagi area bermain, area balapan itu sehingga dengan baik. Sehingga bisa bertanding dengan baik. Nah, kadang-kadang di dalam pergumulan, John Piper berkata, di dalam pergumulan, di dalam yang namanya kita ada kedukaan, kemalangan seperti itu. Ada bisa jadi dari diri sendiri, bisa jadi dari iblis, itu mengganggu sehingga kita tidak lagi menatap, tidak lagi beriman atau tidak lagi percaya kepada Allah yang memelihara kita. Tapi bukan berarti kita tinggalkan Allah kita. Bukan berarti kita, oh sudah, saya tinggalkan kekristenan, tidak. Tetapi John Piper mengatakan terus berjalan sehingga pelan-pelan keadaan yang mungkin kita nggak lihat, pelan-pelan Tuhan bukakan. Ini jadi pembelajaran bagi kita. Jadi kekhawatiran itu pasti terjadi. Kemalangan selalu terjadi. Tetapi bagaimana antidot? Antidot apa ya? Kita katakan itu sebagai penawar daripada kekhawatiran. Bagaimana? Dalam buku John Piper juga mengatakan bukan kita pergi ke psikiater, kita pergi minum obat sehingga khawatir itu hilang. Tidak. Tetapi jawabannya sebenarnya saya akan kasih tahu di dalam ayat ke-30 yang kita sudah baca. Saya bacakan sekali lagi ya. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didanani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Kenapa dikatakan demikian? Di ayat 30 membicarakan kepada kita bahwa orang yang khawatir itu akarnya adalah dia kurang percaya. Dan antidotnya itu adalah di dalam ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya 31, 32. 32 kalau kita lihat. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di bagian terakhir. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini mau menceritakan kepada kita. Khawatir terjadi karena kita kurang percaya di dalam ayat ke-30. Tetapi antidot semuanya itu adalah bagaimana kita lihat di dalam kerangka bahwa Bapa ini memelihara kita. Nah, Bapak Ibu kita mesti mengerti ya, di dalam ucapan, di dalam hal kekhawatiran, ini adalah ucapan yang diucapkan Yesus di atas bukit. Ucapan di atas bukit adalah pembicaraan kepada orang-orang percaya. Jadi sekali lagi ya, pasal ke-5 sampai ke pasal ke-7 di dalam Matius, itu adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit bukan diberikan kepada orang tidak percaya. Khotbah di bukit diberikan kepada orang-orang percaya. Maka apa yang dimaksudkan dengan khawatir ini? Bukan khawatir menimpa kepada bangsa-bangsa lain, tetapi khawatir ini pun juga terjadi kepada anak-anak Tuhan. Maka dikatakan, hei kamu yang kurang percaya, kurang iman, artinya terjadi di tengah-tengah murid, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah orang percaya pun mengalami pergumulan ini. Tuhan membuka ruang demikian. Solusinya apa? Ingat bahwa Bapa ini memelihara kita. Bapa kita memberikan kita kekuatan, memberikan kita ingatan supaya kita ini sadar status kita adalah status bisa berbicara kepada Allah kita sebagai Bapa kita. Nanti yang kita mesti mengerti, ingat doa Bapa kami. Doa Bapa kami berbicara tentang Bapa kami yang ada di surga. Ada relasi yang sudah diubahkan. Kalau relasi sudah berubah, artinya kita bisa berbicara Bapa. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Saya mungkin pernah kasih ilustrasi juga. Anak saya suka Yupi, dia pergi ke Indomaret beli Yupi. Terus kalau dia beli Yupi, pasti saya bisa argumentasi. Kalau dia memang baik, dia tidak dalam kondisi sakit, saya akan berikan Yupi. Saya berikan mainan, saya berikan yang namanya makanan yang bisa dimakan. Tapi kalau misalkan ada anak lain teriak-teriak saya papa, saya nggak akan gubris. Betul ya? Bapak Ibu juga seperti saya ya. Kalau misalkan di dalam Indomaret atau di Alfamart, di dalam pasar swalayan, Bapak Ibu ketemu anak yang kita tidak kenal, terus panggil kita papa, pasti kita tolak. Pasti kita kabur. Takut di-scam. Takut ini adalah sesuatu yang tidak benar. Maka sama, kalau misalnya kita lihat, kenapa kita bisa berani berkata Allah kita Bapa, harus sadar status kita di hadapan Tuhan adalah kita sebagai anak dan kita bisa berbicara kepada Allah kita sebagai Bapa. Sehingga Bapa itu mau memberikan pemeliharaan kepada kita. Ini, jadi ingat aja,
Jangan khawatir, lihat, jangan kurang percaya, ingatlah Bapa melihara. Ini udah tesis statement dan sudah dijawab. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan itu memelihara. Tapi kita akan elaborasi di dalam pengajaran ini mengenai khawatir. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Kenapa sih manusia masih tetap khawatir? Yang pertama, khawatir kenapa? Karena salah mengabdi. Loh, apa ini? Nah, ini di dalam buku yang saya baca. Di ayat 24, saya sudah bacakan bagi kita semua bahwa janganlah kamu menyembah dua Tuhan, yaitu Tuhan dan juga jangan menyembah Mamon. Artinya membicarakan kepada kita. Karena itu, aku berkata kepadamu, kata karena itu di dalam ayat 25, itu mengacu kepada klausal sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Alkitab. Di pasal ayat 25 dikatakan karena itu aku berkata kepadamu. Kata karena itu mengacu kepada ayat 24. Maka di dalam penulis pengkhotbah ini menyatakan poin pertama yang mesti kita, kenapa kita khawatir? Karena jangan-jangan kita salah mengabdi. Jangan-jangan kita mengabdi kepada Tuhan yang berbeda. Atau dikatakan kita hatinya condong kepada Mamon. Maka dijelaskan, janganlah kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdilah kepada Allah atau silakan mengabdi kepada Mamon. Tentunya kita tahu sebagai orang percaya tidak mungkin kita mengabdi kepada Mamon. Jelas penekanan daripada Yesus Kristus bahwa kita semua harus mengabdi sungguh-sungguh kepada Allah dan lupakan Mamon. Nah, Mamon, kita tahu ya, Mamon ini kan Mamon ya. Mamon itu ya mengacu kepada uang. Sebenarnya kita bukan berarti cinta akan uang lah ya, kita katakan uang itu penting, kita nggak mengesampingkan uang, tetapi cinta akan uang itu menjadi suatu hal yang berdosa. Cinta akan uang membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan memelihara. Ini bahaya ya. Ini kalau dikatakan contoh ya, kalau ada orang yang melayani Tuhan, ketika dia tanda kutip invest waktu di gereja, pelayanan, terus ketika dia tanda kutip invest waktu, dia pelayanan, dia siap hari di gereja, terus ingat, loh nanti saya nggak punya uang, nanti kondisi waktu saya akan kepake ke gereja doang, sehingga saya tidak punya waktu untuk mengelola aset saya. Itu kan jadi hal yang kurang baik. Ketika pelayanan tiba-tiba mikirin tentang uang atau aset, nggak bisa. Kita mesti lihat, kalau kita percaya kepada Tuhan, jelas sekali kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak mungkin pelayanan. Sulit ya kalau misal ada orang pelayanan tiba-tiba melayani, tiba-tiba ngomongin tentang uang. Kalau saya ya, pelayanan di sini ya, kalau 1 jam saya ada di gereja, uang saya sudah mengalir loh. Coba kalau misalkan saya tetap ada di dalam perusahaan saya atau di dalam pekerjaan saya dapat gaji lebih banyak, dapat bonus lebih banyak. Kita nggak bisa begitu. Kita nggak bisa melayani Allah dengan cara seperti itu. Kita nggak bisa mengatakan, oh hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita nggak bisa. Dan tentu di dalam hal ini ya, gereja ya, pelayanan di dalam gereja bukan berarti, kita mesti bedakan ya antara gereja sama Tuhan. Kita melayani Tuhan betul. Kita melayani Tuhan itu betul. Tetapi bukan berarti melayani gereja otomatis melayani Tuhan. Karena ada yang memanfaatkan. Mengerti maksud saya ya? Ada orang yang memanfaatkan. Oh, saya datang ke gereja seolah-olah itu pelayanan. Saya pelayanan di gereja seolah-olah itu berkenan kepada Tuhan. Kita harus ngerti. Orang yang mencintai Tuhan dan melayani Tuhan pasti akan bergerak kepada gereja. Tetapi nggak semua. Orang yang melayani gereja belum tentu melayani Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Ada juga, kenapa dia melayani di gereja? Karena takut status dia diragukan. Saya pengurus, maka saya harus melayani di gereja. Saya punya uang misalkan. Wah, sekarang saya punya uang, terus karena takut dibilang sombong, maka saya pelayanan di gereja. Padahal yang dilayani ada diri sendiri. Hati-hati ya. Saya berkata di dalam hal ini adalah, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan itu Mamon dan juga Tuhan. Pelayanan di gereja atau pelayanan yang ada di dalam gereja bukan berarti kita melayani Tuhan. Kita mesti clear membedakan seperti itu. Tetapi yang melayani Tuhan pasti akan melayani gereja. Oke? Pasti melayani Tuhan, pasti melayani gereja. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi gereja. Kalau kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi gereja, kita pasti akan mengasihi gereja yang dikasihi Tuhan. Jadi kita mesti mengerti ya. Maka hati-hati jika ada yang namanya orang-orang yang mengatakan, oh saya sudah melayani Tuhan dengan ke gereja. Enggak.
hati-hati, kita mesti coba. Prinsipnya adalah gimana? Tuhan mungkin kasih pergumulan kita berbeda-beda. Nih, ada yang ngerti. Kalau musik, tahu juga ya. Kalau Garputala, tahu Garputala, tong, itu kan nadanya A. Yalah, percaya aja A. Itu kan tung, ada kan bergetar kan. Jadi semua yang nadanya A tuh vibrate tuh bergetar. Jadi resonansi. Kadang-kadang di dalam khotbah atau di dalam hidup pelayanan kita atau apapun lah kita ketika melayani Tuhan, Tuhan kasih resonansi berbeda-beda. Misalkan ya, Tuhan berbicara, Tuhan pakai misalnya hamba Tuhan, saya atau pendeta Tama berbicara dalam khotbah. Kadang-kadang panggilan kita beda-beda. Ada yang ketika berkhotbah itu resonansinya berbeda. Ada yang, dengerin firman Tuhan, kok Tuhan seolah-olah menggerakkan saya, meresonansikan saya untuk pelayanan diakonia. Ada ya, seperti itu. Tapi juga ketika dalam firman Tuhan, kok firman Tuhan berbicara saya harus pelayanan penginjilan, PI pribadi, atau misalkan PI yang lebih besar lagi. Ada. Jadi masing-masing kita yang melayani Tuhan akan Tuhan panggil untuk memperlengkapi gereja. Dan masing-masing resonansi berbeda-beda. Pendeta Tama, sebagai contoh, dia sangat aktif pelayanan di dalam pemuda dan mahasiswa. Dia pelayanan sangat banyak, dia mengajak semua dalam pergumulan itu. Tapi apakah ada orang yang mungkin bergumul di dalam pelayanan misalkan sekolah minggu? Ada. Masing-masing tetap melayani Tuhan, tetapi ladang di dalam gereja bisa berbeda-beda. Oke ya, di dalam hal ini ya, itu bisa dorongan. Jadi, cara Tuhan juga baik ya. Ini kan kita melayani Tuhan. Kan kita lihat ya, melayani Tuhan, kan gimana kalau kita nggak cari uang, kita nggak investasi, kan hidup susah juga ya. Ini saya percaya Tuhan tuh pakai cara banyak. Ini kan kalau kita terus-terus melayani Tuhan, ada di gereja, kan kita nggak kerja. Seolah-olah begitu ya. Tuhan tuh punya cara yang ajaib yang kita nggak bisa pikirin. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir gak? Tiba-tiba yang punya emas harga naik. Ya kan ya. Akhir-akhir ini karena perang harga emas naik. Kita lakukan apa supaya emas itu naik? Nggak kita lakukan kan. Tiba-tiba naik aja. Itu pun juga providensia Allah. Betul ya Bapak Ibu? Kita bisa lihat. Kadang-kadang kita mikirin sesuatu. Kalau saya pelayanan terus di gereja, nanti gimana dengan nasibnya? Tuhan bisa pakai salah satu cara. Contoh dalam kondisi emas seperti itu. Dia naik dan kita mungkin bisa investasi atau tabungan kita naik. Begitu. Ya, lihat ya. Kenapa? Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Kenapa nggak bisa melayani dua Tuhan? Ini John Piper juga, bukan John Piper. James Montgomery Boice mengatakan kepada buku, di dalam bukunya, mengatakan kita harus mengerti pertanyaan pertama di dalam singkat dari Westminster. Bapak Ibu tahu pertanyaan pertama di dalam katekismus singkat Westminster? Ini klasik. Apa tujuan manusia hidup? Apa tujuan manusia? Pasti jawabannya, Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Untuk memuliakan dia dan menikmati dia selama-lamanya. To enjoy him forever. To glorify him forever. Artinya, tujuan manusia diciptakan dalam pertanyaan pertama adalah untuk memuliakan dia sekaligus menikmati dia. Sekarang bayangkan, kalau tujuan kita diciptakan itu untuk memuliakan dia, bagaimana mungkin kita memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, sekaligus kita menikmati uang? Gak mungkin ya. Agak kontras. Gak mungkin kita bisa berkata, saya mau pengen glorify Tuhan, satu sisi kita masih pikirin uang, cinta uang. Gak mungkin, gak masuk. Maka untuk bisa mencintai Tuhan, berarti kita percaya seluruhnya kekhawatiran kita kepada Tuhan. Begitu, kita nggak mungkin bisa melayani dua Tuhan. Oke? Nah, ini kita mesti mengerti dalam satu pembelajaran. Ini memang agak sulit ya. Kita pelan-pelan terkikis mengenai membuang yang namanya mamon ini. Pelan-pelan kita akan belajar bagaimana segala kekhawatiran kita pelan-pelan kita akan yang namanya diubahkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu memelihara dan Tuhan tidak akan melepaskan kita di dalam hidup kita. Pemeliharaan terjadi. Saya lanjut ya. Oke. Yang kedua, ini kan khawatir karena salah mengabdi. Kita coba lihat. Nanti sebenarnya ada penjelasan juga, yaitu khawatir kenapa? Karena mengabaikan Bapa di surga. Kenapa saya katakan demikian?
Di ayat 20, Bapak Ibu bisa lihat di ayat 26, 27, 28, 29, sampai 30, itu menceritakan bagaimana argumentasi Tuhan yang sangat sederhana, dan kalau kita baca ulang pun juga sebenarnya mudah. Sebagai contoh ya, kita lihat di dalam 25b dulu aja ya. Tuhan memberikan perbandingan antara makanan dan juga tubuh. Mana lebih berharga? Makanan atau tubuh? Tentu kita tahu hidup atau makanan di ayat 25b, bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Artinya mau membicarakan kepada kita, argumen pertama kita nggak boleh khawatir karena Tuhan memelihara. Kalau misalkan tubuh dan juga jiwa dan juga kehidupan sudah Tuhan pelihara, kita nggak usah khawatir sama Tuhan. Tuhan juga akan pelihara juga. Jadi gini, membandingkan, Bapak Ibu, mungkin kita pelan-pelan ya, antara makanan dan hidup pasti berbicara hidup. Yesus menggunakan perbandingan mana yang lebih bernilai. Percuma dikatakan punya pakaian tapi nggak punya yang namanya yang dikatakan nggak punya yang namanya tubuh, kan nggak mungkin. Jadi gini, Allah itu memelihara dan sanggup memberikan, bukan hanya ke dalam hal-hal yang kan makanan dan minuman itu sebenarnya penting ya, tetapi Tuhan memastikan tubuh kita tetap terjaga dan juga jiwa dan juga seluruh hidup kita tuh terjaga. Ini argumen yang pertama. Jadi Tuhan tuh memelihara ya, berbicara. Jadi gini, argumentasinya itu dari yang kecil dibandingkan yang bernilai. Selalu begitu. Tuhan memelihara yang paling besar. Kalau Tuhan pelihara yang paling besar, tentunya Tuhan juga sanggup memelihara yang paling kecil. Seperti itu. Tapi argumennya juga berlanjut lagi di dalam makanan nih. Bapak Ibu bisa lihat ayat 26 dan 27 ya. 26 dan 27. Yesus memberikan contoh ya, pandang kepada burung-burung di udara. Burung-burung itu nggak signifikan pada zaman itu. Burung-burung nggak signifikan, tapi Tuhan pelihara. Kita sama burung, mana lebih berharga? Tentu kita kan? Kita jauh lebih berharga daripada burung. Otomatis Tuhan memberitahukan, kalau burung-burung yang tidak berharga pun Tuhan pelihara, apalagi kita yang jauh lebih berharga. Oke? Mungkin ngerti ya argumen itu. Dan burung itu ya, kalau dilihat lagi, burung itu sebenarnya, burung itu tuh mengumpulkan makanan. Jadi gini, burung itu di zaman Tuhan Yesus itu juga pergi, punya sayap, pergi kemana-mana, dia mencari makanan. Bapak Ibu pikirkan. Dia cari makanan, berarti dia kerja, betul ya? Burung yang kerja pun, Tuhan bilang, lihat burung. Dia itu nggak pernah khawatir loh. Lihat ya. Dia kerja, dan Tuhan pelihara, dan tidak perlu khawatir. Tuhan mau katakan, kita perlu bekerja. Tuhan panggil kita juga bekerja. Kita bekerja, tapi kalau masih khawatir, jangan-jangan kita meragukan pemeliharaan Allah Bapa kepada kita. Itu ya, jadi ini ya. Terus keduanya, burung itu jauh lebih berusaha daripada kita. Dia punya sayap, dia punya segala sesuatu, dia punya segala untuk bisa melakukan segala sesuatu. Tapi burung itu pun juga tidak punya hikmat untuk mengumpulkan, tidak punya hikmat untuk bisa bikin bank. Dia nggak bisa. Tetapi burung itu Tuhan pelihara dan dia tidak pernah khawatir. Maka kita pun juga demikian. Kita pun juga harus tahu bahwa kita ini dipelihara. Kalaupun kita kerja, kita harus sadar bahwa Allah tetap memelihara kita. Oke, lanjutan lagi ya. Argumen berikutnya juga selain burung di ayat 27 nih. Kalaupun kita khawatir, misalkan kita khawatir, oh iya Pak Peter sudah lihat burung, udah kasih contoh-contoh, Bapak memelihara, saya udah tahu. Tapi ayat 27 kasih argumentasi lagi yang ketiga. Jangan kamu khawatir. Kenapa? Di ayat 27 dijelaskan, kalau kamu khawatir pun, memangnya menambah satu sehasta. Itu sekitar 50 cm lah, 47 cm lebih tepatnya. 47 cm panjang hidup kita, nggak mungkin kan? Maka studi saat ini ya, makin banyak khawatir. Umur makin pendek. Makin banyak khawatir tuh, pikirin semua tuh, nggak bisa tidur, akhirnya insomnia, semuanya jadi ini. Jadi berantakan. Justru, riset selanjutnya ya, riset yang sekarang ini, justru kita nggak, kalau kita melepaskan beban dan tidak khawatir, justru umur kita makin panjang. Oke ya, ini argumentasi yang mudah sekali. Ini argumentasi tentang makanan.
Kita lihat ayat 28 argumentasi yang selanjutnya. Ini kan argumentasi. Argumen selanjutnya di ayat 28 dan 29. Itu 28, 29 dan 30 sekalian mungkin ya. Itu berbicara tentang pakaian. Jadi kan bilang pakaiannya. Pakaian itu basic needs. Yesus berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh. Sekarang kita bandingin. Burung itu bekerja, dia dapat makan. Betul ya? Kalau bunga, kerja gak? Pernah lihat bunga tiba-tiba bangun pagi, kumpulin apa ya? Bunga tuh, saya nggak pernah lihat. Bapak Ibu nggak pernah lihat kan? Artinya, Yesus memberikan argumentasi lebih dalam lagi. Kamu lihat burung, dia kerja, dia nggak khawatir. Sekarang saya tambahkan lagi. Bunga bakung yang indah itu pun, dia nggak kerja, Tuhan tumbuhkan. Apalagi kita. Oke? Jadi itu argumen selanjutnya ya. Jadi tentu bunga bakung di padang itu, bunga bakung di padang pun sebenarnya suatu hal yang nggak mungkin ada bunga, tapi muncul bunga di ladang ya. Itu Tuhan yang memelihara, yang tidak bekerja keras, tidak memintal, tapi Tuhan berikan. Argumentasinya juga berikutnya itu berbicara tentang Salomo. Dia bandingkan Salomo. Salomo dengan segala kekayaan pun tidak bisa melihat kemegahan daripada si bunga bakung ini. Nah, 30 nih. Ayat 30 nih argumentasi yang kelima ya. Kalau saya hitung 5. Kelima itu tadi kan bunga ya. Sekarang rumput. Rumput tuh penting nggak? Rumput tuh nggak signifikan ya. Yang nggak signifikan pun Tuhan jaga. Kalau bunga bakung kan masih bisa berguna lah ya. Sekarang rumput di ladang pun Tuhan pelihara. Yang tidak signifikan. Maka jelas, apalagi kita sebagai image of God, sebagai ciptaan yang paling mulia yang Tuhan anugerahkan bagi kita, maka tentunya Bapa di surga pelihara kita. Maka jangan sampai kita yang namanya kurang iman. Nah, 30 saya sudah bahas sedikit sebagai penutup, sebagai konklusi semuanya. Jangan kita kurang iman, jangan kita galau, jangan kita kurang yang namanya kurang percaya kepada Allah. Percayalah, burung aja Tuhan pelihara, bunga pun Tuhan bisa bangkitkan, rumput yang tidak signifikan pun Tuhan pelihara. Apalagi kita. Jadi argumentasi selesai ya. Argumentasi itu jelas sekali di dalam hal ini. Tapi boleh Yon, kalau gini. Pak Peter, ini kita slow down dulu. Pak Peter, saya tahu bahwa tidak boleh khawatir. Tapi boleh dong dikit-dikit khawatir. Boleh dong khawatir sedikit-sedikit aja. Jawabannya tidak. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Bahwa hidup tuh jauh lebih berharga daripada makanan dan hidup. Dan pakaian, maaf. Tapi mungkin kita lanjutkan lagi ya. Ada yang argumentasi lagi. Oke, saya ngerti argumentasi. Saya udah baca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya setuju. Tapi boleh dong sekali aja saya khawatir. Saya sudah bikin perencanaan. Saya udah bikin usaha. Tapi sekali lagi kita lakukan argumen. Burung yang jauh lebih berusaha keras daripada manusia dan tidak punya kemampuan untuk melakukan saving ya, melakukan yang namanya bikin bank, itu pun tidak pernah khawatir akan hari esok. Tuhan pelihara. Kenapa kita yang sudah kerja masih terus khawatir? Harusnya enggak. Harusnya kita lihat juga bunga bakung yang nggak bekerja pun tidak pernah worry, tidak pernah khawatir. Lihat. Tapi kan kita bisa juga berargumen, oke, Pak Peter menang. Tapi masa sih nggak boleh sama sekali khawatir? Jawabannya gampang, tidak boleh khawatir. Kenapa? Nggak ada gunanya. Khawatir itu tidak menambah umur kita. Clear kan? Tidak menambah umur kita. Ngapain? Bapak Ibu, nggak pernah kan lihat ada orang lempar garam ke lautan? Itu kan peribahasa yang pernah kita tahu ya. Lempar garam ke lautan. Kan nggak guna, sia-sia. Sama, kita khawatir pun sebenarnya juga nggak menambah efek apa, bahkan merugikan kita. Jelas dalam hal ini Tuhan berikan kepada kita, berikan kita renungan kepada kita, bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara dan janganlah kita kurang percaya kepada Allah yang memelihara kita. Saya juga pernah kasih contoh ya. Anak saya tuh kalau saya nyetir tuh tidur. Kenapa? Percaya. Sampai di rumah dengan selamat. Bapak Ibu mungkin pernah begitu juga ya.
Kenapa anak kita ketika pulang gereja atau pulang pergi jalan-jalan atau pergi ke Bandung, itu anak kita langsung masuk itu berapa lama kemudian tidur. Karena tahu, karena papa mamanya yang nyetir itu pasti akan menjaga kita sampai dengan selamat. Sama, hidup kita tuh diatur oleh Tuhan. Dan kita sebagai bapa, sebagai anak, dan kita percaya pada bapa kita, pasti bapa kita akan mengendalikan seluruh hidup kita. Sehingga hidup kita dipelihara oleh Dia. Nggak usah khawatir. Nah ini contoh ya, ini kita lanjut lagi sedikit. Ada poin satu lagi. Kita kasih ini ya. Contoh-contoh di dalam Alkitab, ternyata kekhawatiran itu tidak semudah ngomong doang. Petrus sebagai contoh, Petrus itu contoh teladan yang menciptakan kepada kita, dirinya pun juga penuh dengan kekhawatiran. Contoh ya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius, ya, kita lihat ya, Matius 14. Kita lihat di Matius 14. Saya bacakan ya, ayat 14, ayat 30 ya, ayat 30. Kalau enggak 29 dan 30, Matius 14 ayat 29 dan 30. Ini peristiwa bagaimana Yesus berjalan di atas air, tetapi Petrus tuh akhirnya minta, Tuhan saya mau ikutan juga, saya mau ikutan jalan di atas air. Ayat 29 saya bacakan, kata Yesus, datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Ayat 30 perhatikan. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, khawatirlah ia, dan mulai tenggelam dan lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Langsung ayat 31, Yesus berkata, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus juga memberi contoh kepada kita, dia pun kurang beriman, kurang percaya. Nah, makanya kita percaya Yesus. Habis percaya Yesus, belum tentu jalanan kita lancar. Tuhan kasih obat, Tuhan kasih kita segala sesuatu supaya kita benar-benar berproses ya, beriman di tengah-tengah ombak yang besar, di tengah-tengah lautan yang besar. Tapi Tuhan tolong. Contoh lagi. Petrus tuh pernah khawatir Yesus nggak bayar pajak. Lihat ya, Matius 17. Kita lihat Matius 17. Ayat 24 ya. Ayat 24, Matius 17, ayat 24 saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu? Lihat ya, katakan Petrus diminta aja khawatir. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 27 kita nggak usah baca, tetapi Tuhan dengan pemeliharaan, dengan kemahakuasaannya, dia mendapatkan uang 4 dirham dari apa? Dari ikan yang dipancingnya. Lihat ya. Lalu apalagi contoh-contoh lagi. Pak Petrus juga pernah tuh khawatir siapa yang mengkhianati dia. Jadi ketika pembicaraan itu kan Yesus berkata ada yang mengkhianati. Dia khawatir siapa yang mengkhianati Yesus. Lalu Petrus juga pernah khawatir juga, sehingga dia bawa pedang. Bapak Ibu tahu ya, dia di dalam di Getsemani dia bawa pedang. Dia akhirnya potong daun telinga dari salah satu orang yang datang menangkap Yesus. Dia bawa pedang, kenapa? Karena dia khawatir Yesus ditangkap. Dia khawatir diri dia, maka dia bawa pedang. Tetapi Petrus itu mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu. Tuhan izinkan Petrus, walaupun dia sudah mendengar yang namanya jangan khawatir di dalam khotbah di bukit, tetapi Petrus ada jatuh bangun. Setelah Yesus bangkit dan Yesus memberikan kekuatan bagi Petrus, bagaimana sikap Petrus? Mari kita lihat Petrus, apa yang dikatakan Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Lihat ya, bagaimana hidup dia diubahkan. Saya bacakan bagi kita semua. Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Lihat ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Lihat ya, Petrus beri proses Tuhan, dan akhirnya di dalam surat 1 Petrus, dia memberikan suatu nasihat, bahwa janganlah kamu khawatir, buanglah serahkan segala kekhawatiranmu. Kenapa? Karena ia, yaitu Bapa di surga, memelihara. Oke, satu poin terakhir ya Bapak Ibu, ini poin ketiga. Kita khawatir. Kenapa sih khawatir? Karena kita tidak mencari kerajaan Allah. Kita lihat di dalam ayat, balik lagi ke dalam Matius
pasal 6, di bagian terakhir 31, 32, 33, 34, ini membicarakan satu hal yang utama, klimaks daripada semuanya, membicarakan kenapa. Karena kita tidak pernah mencari kerajaan Allah. Ayat 33 saya bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita khawatir? Karena kita mencari kerajaan kita sendiri. Ini juga melihat kepada kita ya, kerajaan kan, kerajaan diri sendiri kan berbicara tentang harta. Baca semua di dalam Matius 6, itu sebenarnya itu suatu tes ya. Suatu penjelasan kepada kita. Kenapa? Kalau lihat, Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam sekarang sekilas ya. Matius 6 ayat 1 sampai 18 tentang sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa, itu sebenarnya juga bisa masuk dalam kerangka khawatir. Kenapa? Karena khawatir, yang pertama ya, di dalam bagian pertama itu di dalam memberi sedekah, khawatir ada orang yang tidak lihat sedekah kita. Kita kasih uang, khawatir orang tuh nggak lihat. Jadi itu mengenai penerimaan diri. Juga di dalam berdoa. Kenapa Yesus berkata mengajarkan kita berdoa? Karena orang-orang di luar sana berdoa tuh suaranya kenceng-kenceng. Khawatir tidak diterima doanya. Dia ada di tikungan-tikungan jalan. Kenapa? Karena takut. Khawatir tidak diterima oleh orang-orang sekitar. Lalu apalagi contoh lagi? Berpuasa juga, berpuasa. Sama, khawatir kenapa puasa kita nggak dianggap. Pura-pura tuh puasa, bikin semuanya semakin lemes. Jadi lihat ya. Lalu juga apa nih? Di dalam khawatir berikutnya ya, ini kan khawatir tentang penerimaan diri. Khawatir berikutnya tuh juga ada di dalam kekhawatiran di ayat 19 sampai 24. Itu mengenai harta di surga. Khawatir atas harta. Kan dikatakan di dalam firman Tuhan dikatakan, carilah kumpulkan harta bukan di bumi, tapi carilah harta yang di surga. Karena nggak mungkin dirusak oleh ngengat dan karat. Permasalahannya, mau gak kita simpen uang, tanda kutip ya, simpan segala sesuatu, simpan segala perkala kita di surga? Sulit. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kenapa kita bisa menabung di bank di dunia ini? Karena kita tahu bank ini ada legalitasnya. Bank ini ada orangnya, ada pemiliknya. Tetapi kenapa sulit kita menabung, tanda kutip ya, mencari harta di surga? Karena seolah-olah Allah itu nggak kelihatan. Sulit. Makanya suatu tes bagi kita. Mau nggak kita percaya bahwa Allah itu tinggal di surga dan mengasihi kita dan memelihara kita? Seperti itu, tes. Kita nggak pernah nabung di bank yang nggak jelas. Kita nggak pernah nabung di tempat-tempat yang nggak jelas. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah itu jelas ada di surga dan Dia memelihara kita, pasti kita akan memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Oke ya? Dan ini juga kita mesti mengerti ya. Tadi saya sudah kasih hint bahwa semua kerangka ini adalah kerangka di mana khotbah Yesus di atas bukit. Berarti sekali lagi, khotbah di atas bukit berarti pengajarannya jelas kepada para murid, kepada orang-orang. Dan setelah itu, paralelnya kan khotbah di bukit paralel dengan Musa. Bapak Ibu tahu ya, Musa itu mendapatkan hukum Taurat di mana? Di gunung ya, di Gunung Sinai, di tempat yang tinggi kan. Nah, Yesus itu juga ada di khotbah di bukit. Artinya apa? Dia sengaja memparalelkan, bahkan melebihkan daripada Musa. Kalau Musa cuma terima Taurat doang, Yesus menggenapkan Taurat dengan dia berkhotbah di bukit. Oke? Yesus itu kan dia berbicara di khotbah di bukit. Dia berbicara kepada orang-orang percaya. Setelah itu, orang-orang percaya itu mengalami pergumulan. Jadi berbicara tentang kekhawatiran itu terjadi kepada gereja. Sama, Musa juga. Musa kan ada di atas gunung. Setelah itu, Musa itu selalu diserang, selalu dicobai oleh orang-orang angkatan pertama, yaitu di padang gurun. Apa? Nggak ada makanan, betul ya? Nggak ada minuman, nggak ada daging. Ini Musa itu sudah mengalami demikian, mengalami orang-orang yang angkatan pertama yang terus-terus mencari basic needs, masalah makanan, masalah minuman, masalah namanya daging, selalu ada. Yesus yang juga khotbah di bukit, juga nantinya murid-murid juga mengalami hal yang sama, mengalami serangan yang sama.
kebutuhan-kebutuhan akan diserang dan iblis tuh serang ini juga. Maka harus kita setia. Jangan sampai seperti angkatan yang pertama ini. Orang di padang gurun yang menolak Tuhan. Oke, lanjut ya. Dan kenapa juga sebenarnya, ini argumen yang terakhir ya sebenarnya kenapa kita nggak boleh khawatir. Karena segala bangsa itu yang tidak mengenal Tuhan mencari cuma makanan. Mereka cari pleasure, mereka cari yang namanya something yang buat yang mereka nikmat. Sehingga mereka melupakan Allah. Saya katakan gini, bukan berarti orang Kristen tuh tidak mencari kenikmatan. Boleh kita mencari kenikmatan, tapi kalau kenikmatan itu berhenti kepada diri kita sendiri, maka itu salah. Kita boleh gak cari uang? Boleh. Tetapi kalau cari uang itu untuk kerajaan kita sendiri, itu salah. Maka di dalam ayat pasal 6 ayat 33 dikatakan, kamu harus punya pikiran, think first. Yang paling utama, first thing first, apa itu? Yaitu mencari kerajaan Allah. Itu yang terjadi. Karena semua bangsa-bangsa mencari yang salah, cari makanan, cari baju untuk kenikmatan, kehebatan sendiri, tetapi kita tujuannya kerajaan surga. Kita cari makan, kita cari baju, kita cari segala sesuatu supaya apa? Supaya kita dipersiapkan untuk kerajaan surga. Kemarin NRTC perlu tim konsumsi cari buat makanan. Kenapa? Bukan semata-mata makanan saja, tapi makanan itu supaya dia dipersiapkan, para peserta, para panitia dipersiapkan supaya ketika masuk sesi tidak sakit. Ngerti ya? Jadi bukan makan untuk egois, tapi makan untuk apa? First thing first, yaitu buat kerajaan surga. Kenapa kita cari uang? Kenapa kita cari segala talenta? Supaya nanti, suatu saat nanti, ujung-ujungnya kita bisa dipakai Tuhan ketika waktunya Tuhan. Kenapa kita siapin anak kita? Kenapa kita mendidik anak kita dengan baik, sekolahkan yang mahal atau les itu nggak salah. Tapi kenapa itu terjadi? Bukan semata-mata untuk nantinya anak kita sukses, tidak. Tapi tujuannya supaya nanti kalau Tuhan pakai dan Tuhan berhak pakai anak kita siap. Anak itu siap. Jadi ya, bangsa-bangsa di luar sana cari tujuannya untuk ke kerajaan sendiri, untuk diri sendiri, kemasyuran sendiri. Tapi kita yang dipakai Tuhan, yang ngerti kerajaan surga, kita melakukan itu betul. Kita cari uang, kita cari baju, kita cari segala sesuatu. Supaya apa? Supaya nantinya bisa dipakai buat kerajaan surga. Itu perbedaannya. Jadi, saya bukan gini loh. Saya bukan anti gini. Jangan khawatir, berarti nggak boleh kerja. Saya nggak ke arah situ Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, justru jangan khawatir itu membuat kita untuk bekerja, tapi bekerjanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, dalam hal ini. Gini ya, Tuhan itu menyediakan apa yang Tuhan tuh menyediakan apa yang kita perlukan ya sebenarnya. Kita mungkin nggak kepikiran, tapi Tuhan itu berikan. Anak saya mau sekolah, itu kan beli seragam Bapak Ibu. Dia tuh nggak kepikiran seragam yang mana. Orang saya, sama istri saya yang siapin semuanya. Dia sekolah dimanapun, saya yang siapin. Kita yang bijaksana di sini di dalam dunia aja mempersiapkan buat anak kita. Kita paralelkan dengan Bapa di surga. Bapa di surga itu mempersiapkan anak kita. Mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Kenapa? Dan dia memberikan kita pemeliharaan. Kenapa? Karena dia jauh lebih bijaksana daripada kita. Percaya kepada Tuhan. Ini kita mesti lihat ya di dalam bagian hal ini. Supaya kita mengerti segala sesuatu itu di dalam yang namanya kerajaan surga. Di dalam Matius 6. Dan kita katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu juga berbicara aktif terus menerus. Kata kerja yang dipakai aktif terus-menerus. Jadi setiap hidup kita selalu punya kerangka kerajaan surga. Jangan replace dengan cari uang saja, cari segala sesuatu. Enggak. Jangan replace itu. Cari lebih lagi. Naik level. Jangan berhenti cuma cari yang ada di dalam materi. Kita boleh punya ambisi. Tapi ambisi kita ambisi untuk kerajaan surga. Kita boleh punya sesuatu tujuan, tapi tujuannya untuk kerajaan surga. Untuk mencari kebenaran dan kerajaan surga. Nanti tentunya Tuhan akan tambahkan. Literally Tuhan tambahkan. Apa itu? Kita tidak tahu. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana kiat-kiat rumus-rumusnya.
Tapi saya percaya kalau kita ada dalam komunitas gereja ya, kadang-kadang Tuhan bisa pakai kita untuk jadi saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan kasih berkat kita di dalam berkat apapun, misalkan berkat materi. Jangan-jangan Tuhan lagi pakai kita untuk belajar memberikan berkat, memberikan kasih sayang, memberikan kasih kepada sesama kita dalam gereja. Kenapa kita bisa lakukan? Karena kita mencari kerajaan surga. Contoh ya, kalau Bapak Ibu tiba-tiba mikir misalnya, kok usaha saya, pekerjaan saya tuh meningkat, gaji saya atau apapun tuh meningkat dari biasa-biasanya. Jangan-jangan Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi saluran berkat bagi gereja, bagi kerajaan surga, supaya orang di dalam gereja itu bisa menikmati berkat. Bisa aja ada orang yang mungkin bergumul, kita datang karena Tuhan berikan kita berkat materi, orang lagi bergumul terus kita kasih uang di waktu yang pas ya, dikasih uang pas, mungkin itu menjadi sarana untuk mempertemukan kita dan mempertemukan orang itu. Tuhan pakai cara itu. Nah itu gereja ya, maksudnya kita tumbuh di dalam gereja dan kita perlu mesti mengerti. Oke, ini 3 bagian mengenai saya summary aja. Kita jangan khawatir, kenapa? Jangan salah mengabdi. Mengabdilah kepada Allah, jangan kepada maut. Mengapa kita khawatir? Karena kita suka mengabaikan Bapa di surga. Mengapa kita khawatir juga? Karena kita tidak mencari kerajaan Allah. Kita harus mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi jangan khawatir. Mungkin kalau mau sedikit aplikasinya ya. Karena kita adalah murid Yesus ya. Murid Yesus, kita harus expect juga, kita siap untuk menderita bagi Kristus. Expect. Terus, sadarilah bahwa Bapa di surga itu benar-benar memelihara kita dan bergantung kepada Dia, memprioritaskan hidup kepada kerajaan surga. Itu aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan ya. Tentunya kita juga nggak boleh pasif. Kita tetap kerja ya, kita nggak bisa, oh ya sudah jangan khawatir terus nggak kerja. Kita tetap kerja. Kita tetap aktif bekerja sebagaimana panggilan kita di dalam pekerjaan kita. Tetapi kita juga harus tahu tujuannya adalah kerajaan surga. Kita nggak bisa katakan gini loh. Kita nggak bisa berkata bahwa kita nggak ada planning. Kita merencanakan segala sesuatu tuh boleh. Contoh ya. Kan Amsal itu pernah menuliskan, lihatlah kepada semut, hai pemalas, lihatlah kepada semut. Artinya Alkitab juga memberikan penjelasan kepada kita, jangan malas, tapi bekerja. Tapi satu sisi, Alkitab juga memberikan kepada kita, bekerjalah, tetapi jangan kamu khawatir. Oke? Jadi, seperti itu ya. Jadi jangan seperti seolah-olah ya, gara-gara kita baca jangan khawatir, kita malah aplikasinya jadi malas-malasan. Enggak. Tetap bekerja. Ini ada istilah yang zaman sekarang baik sih. Sekarang dulu tuh zaman saya menuju ke setelah lulus kuliah, terus kerja, itu ada istilah, Bapak Ibu tahu YOLO ya, YOLO. Ada yang tahu? You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Karena kamu hidup satu kali, maka bersenang-senanglah, bersukacitalah, nggak usah khawatir, sehingga hidupnya tuh buat diri sendiri. Nah kita nggak salah itu, counter culture ya, itu ada istilah baru lagi sebenarnya, tahu nggak? Ada YONO. Ada yang tahu? YONO. Ini YOLO, you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Di counter zaman sekarang nih, baru-baru ini fenomena YONO. Jadi kalau anak remaja tiba-tiba YONO, ada yang tahu? Nah, remaja nggak tahu ya. Tadi saya terlalu ini. You only need one. Kamu hanya butuh satu. Kalau ini hidupnya glamor untuk diri sendiri, cari segala sesuatu, tapi ini di counter dengan cara pikir, kamu cuma butuh satu loh. Kadang-kadang kita beli handphone nggak cuma 1, 2, 3, 4. Nanti di counter di dalam hidup YONO seperti itu. Oke lah, dalam arti ini counter culture ya, sebenarnya kita bisa pakai banyak cara ya, dipersiapkan bagi Tuhan. Oke,
Ini saya stop sampai sini. Mungkin satu ayat terakhir ya, kita lihat di dalam satu ayat terakhir di dalam Filipi pasal 4. Filipi ayat 4. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu ayat 7 ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7, saya 6, Bapak Ibu 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Nah, semoga ini menjadi perenungan kita ya, bergumul dalam kekhawatiran. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan boleh memberikan kami anugerah supaya kami hidup bergumul, dan biarlah kami dalam pergumulan menaruh percaya kepada Engkau, biarlah kami bertumbuh sehingga kami bisa mengerti bahwa Engkaulah yang memelihara kami. Pimpinlah kami sebagai anak-anak-Mu yang menjadi taat, dan jikalau Tuhan tahu kami bergumul di dalam kekhawatiran, kiranya melalui pertolongan daripada Allah Roh Kudus boleh menguatkan kami untuk benar-benar percaya bahwa Allah memelihara. Jangan biarkan kami sendiri, tetapi kuatkanlah kami, pimpinlah kami melalui pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal-hal kekhawatiran. Silakan Pak Ginting. Kita lihat perikop ini kan sebenarnya tadi kan hal mengumpulkan harta dari 19 sampai dengan 24 ya. Betul. Baru langsung disambung, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Berarti dia sebenarnya menekankan ke sini tadi, karena dia lihat manusia itu udah serakah kan. Jadi dia mengarahkan supaya kita itu ayat 33 tadi kan Pak. Kalau kita lihat di sini memang Tuhan kan sudah tahu itu. Karena 3 kali dari 10 ayat itu 3 kali dikatakan jangan khawatir ya. Ayat 25 jangan khawatir. Ayat 31 sebab itu jangan kamu khawatir. Ayat yang ke-34 kembali lagi dikatakan jangan kamu khawatir. Justru itu yang paling banyak. Dari sini penekanannya itu jangan khawatir, karena dia mengerti manusia itu adalah orang khawatir. Tapi di sini kan dia membedakan. Di dalam ayat 32 tadi itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Baru dia masuk ke ayat 33. Apa yang harus kita kerjakan? Kamu berbeda dengan mereka. Mereka itu akan penghuni kerajaan neraka di sana. Kamu akan menghuni kerajaan surga. Jadi penekanannya saya di sini. Apakah ini betul atau tidak? Maksudnya begini Pak. Karena di sini kan penekanan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu carilah dulu kerajaan Allah. Betul. Jadi dia menekankan. Ingat diri kamu tadi, Bapak udah 1, 2, 3 tadi ya, yang membuat kita. Itu kan nanti intinya kan iman ya Pak ya. Tadi Bapak dari awal tadi sudah mengatakan kan iman. Kekhawatiran itu kalau iman kita lemah sebagai orang Kristen, mungkin kalau bukan orang Kristen, orang yang belum mengenal Kristus, mungkin tidak ada kekhawatiran itu. Puaskan saja sesuatu yang kita inginkan dari dalam hati kita. Itu maka dikatakan tadi ayat 32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tapi kita itu lain. Tapi orang Kristen sudah terlibat seperti orang dunia kan di situ. Penekanannya saya lihat di sini oleh karena itu carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi kayaknya nggak ada manusia yang tidak khawatir. Apalagi kalau di dalam Tuhan. Karena konteksnya kalau kita di dalam Tuhan, justru kita khawatir kalau kita tidak menjalankan firman Tuhan, masa depan kita yang sebenarnya akan hilang kan? Kita akan masuk neraka, itu masa depan kita yang sebenarnya kan begitu Pak. Oke. Nih. Jadi maksud saya di sini kalau kita lihat bahwa memang itu
adalah sesuatu dan Tuhan memang Tuhan Yesus tahu itu maka penekanannya 3 kali, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Satu pertanyaan lagi Pak, mengenai pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemane, pada sebelum dia ditangkap, diadili dan akhirnya disalibkan, itu dia termasuk pergumulannya yang mana? Kekhawatiran, ketakutan, atau yang mana dari antara itu dia sebagai manusia? Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke. Jadi terima kasih Pak Ginting. Jadi kalau dilihat, ya memang kita lihat bahwa kita harus mengerti bahwa Bapak itu memelihara. Kita janganlah nggak percaya sama Bapak pelihara. Tentu memang betul juga di dalam hal ini adalah klimaksnya mencari kerajaan surga. Jadi kita tahu Bapak melihara, bukan kita pasif. Tapi kita cari kerajaan surga. Maka saya katakan jangan sampai kita malas. Bapak melihara, iya Bapak melihara. Terus kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak melakukan segala sesuatu. Tetap Bapak melihara, sekaligus kita tetap mencari kerajaan surga. Seperti itu Pak. Jadi tetap, karena bangsa-bangsa di luar sana ya, bangsa-bangsa di luar sana ya mencari untuk kepentingan diri sendiri yang seperti Pak Genti sudah elaborasi lagi. Seperti itu. Mereka cari untuk diri dia sendiri, untuk kesenangan dia sendiri, untuk segala sesuatu yang buat diri sendiri. Kita enggak, kita buat Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua yang mengenai Yesus di Taman Getsemani, itu bagaimana? Apakah mengalami saya percaya dia bergumul atas ketakutan. Dia takut karena memang itu bukan pergumulan yang dibuat-buat, tetapi pergumulan yang memang terjadi. Dia ada masa di mana dia mengalami hukuman ya kekal ya, melihat bagaimana keterpisahan antara Allah karena dosa itu sendiri. Maka di Getsemani kita lihat pergumulan Tuhan itu seperti keringatnya seperti darah. Itu real, bukan disandiwara. Itu mungkin lebih cocoknya dia bukan bergumul karena kekhawatiran, mungkin dia lebih ketakutan ya. Murka Allah tuh menyala-nyala, murka Allah. Memang kita gini ya, kita mesti mengerti kenapa sih seolah-olah kita khotbah tentang neraka atau khotbah tentang dosa, seberapa beroboknya dosa, seberapa ngerinya dosa itu kurang relevan bagi kita. Karena kita tidak mengetahui seberapa dalamnya murka Allah. Kalau orang yang pernah merasakan murka Allah dan tahu seberapa dalam murka Allah, itu bergumul banget. Saya pernah ke Gunung Sinai, Pak Ginting ya teman-teman, Bapak Ibu, itu panas. Panasnya minta ampun dan nggak ada apa-apa. Saya ke situ lagi, kagak mau. Kenapa? Capek. Ngapain? Mendingan skip aja. Dari Gunung Sinai kan, Gunung Sinai padang gurun kan tuh penuh dengan banyak binatang-binatang panas. Mendingan langsung lompat aja ke Yerusalem. Enak. Sukacita langsung ke Israel. Tapi kenapa saya katakan demikian nggak suka, nggak menyenangkan? Karena saya tahu pengalaman itu yang membuat saya tidak mau. Kenapa sekarang dosa itu sosa main-main, kegalauan itu kayak Yesus tuh di Taman Getsemani itu seolah-olah kok seberapa bergumulnya sih Tuhan? Itu sangat bergumul. Karena Yesus tahu seberapa dalamnya murka Allah yang ditumpahkan kepada dirinya. Mungkin itu Pak, ketakutan, lebih cenderung ketakutan ya. Oke. Ya, kita ada bagian yang ketiga, bergumul dalam ketakutan ya. Oke. Ada pertanyaan lagi tentang bergumul dalam kekhawatiran. Perikopnya hanya satu perikop yang bisa dipakai, tapi sebenarnya di dalam pasal ke-6 seluruhnya. Silakan Pak Eka. Iya. Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu merujuk ke mana ya Pak? Oke, semuanya itu bisa mengacu kepada materi. Saya percaya Tuhan memelihara materi kita. Maka di dalam doa Bapa kami ada permintaan, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Artinya Allah kita juga memperhatikan materi kita, memperhatikan tubuh jasmani kita. Maka di dalam ayat 33 juga berkatakan kalau kamu benar-benar mengabdi kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Bapa yang memelihara dan bekerja mencari kerajaan surga dan kebenaran, Allah tuh nggak tinggal diam, dia akan pelihara. Maka seringkali ya, ini suatu berkat ya, berkat yang indah ya, seorang bapak ya, seorang orang tua nih, Pak Eka, kita juga semua orang tua ya. Orang tua yang bekerja di gereja, bekerja di sini, bekerja atau melayani sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh di dalam gereja, dalam mengikut Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih blessing ke anak-anak kita. Itu nggak kelihatan, tapi ada. Orang-orang yang
diberkatilah orang tua, seorang bapak, sehingga berkatnya turun ke keturunan pertama, kedua, ketiga, tercurah. Itu saya percaya itu ada. Jadi itu nggak kelihatan. Seorang yang, contoh juga ya, contoh misalnya, seorang yang melayani Tuhan, dia tentunya baik, tentu kan juga berkat-berkatnya turun. Nama baik dari bapaknya, nama baik dari itu pasti turun. Beda dengan seorang bapaknya, misalkan contoh pencuri, atau seorang kriminal, itu kan sulit. Bapaknya pun sulit cari kerja, anaknya apalagi. Itu kan kriminal, itu kan satu kutub kan kayak seperti kutukan. Nah, saya percaya bahwa kita yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, benar-benar mencari kerajaan Tuhan, Tuhan akan berkati seberapa dalam. Mungkin ya gimana ya, ini sedikit pengakuan aja, pengakuan. Suatu saat nanti, anak saya Thea dan Tania tidak akan dengerin saya. Pasti Bapak Ibu yang bergumul dalam dunia remaja seperti itu nggak akan dengerin saya lagi. Kenapa? Bapak itu jahat, demon, jahat. Tapi saya percaya anak-anak Bapak Ibu yang remaja itu pasti akan dengerin temennya. Akan ada suatu masa, di masa remaja atau mungkin menuju pemuda, suara kita jauh tidak didengar dibandingkan suara teman-temannya. Tapi kalau dia ada di dalam lingkungan teman-teman dan teman-temannya itu, teman-teman kita itu adalah anak pengurus, anak-anak yang sama-sama melayani, anak kita tetap terjaga dan itu berkat. Caranya begitu loh. Caranya, jadi ada anak, ini contoh kesaksian bukan saya, ada bapaknya penginjil, anaknya melayani Tuhan, akhirnya anaknya itu bertobat bukan karena papanya, tetapi literally dari pelayanan pemuda yang dilayani oleh papanya. Berantai begitu. Kenapa? Karena pemuda itu lebih dekat gapnya daripada papanya. Papanya nggak ngerti sama sekali. Tapi gara-gara pemuda itu dibina oleh papanya, berkat itu ya, iman itu bertumbuh gitu. Itu salah satu contoh ya. Satu contoh. Begitu Pak. Tuhan akan pelihara ya. Dan ketika Tuhan pelihara, kita akan tercengang ya. Pekerjaan Tuhan tuh, wah keren sekali sih. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya kita NRTC sudah lewat ya. Kita itu counter kultur juga ya, counter kultur bagi Bapak Ibu yang mungkin ikut dan juga mungkin saya sharingkan itu 4 hari Bapak Ibu, 4 hari 3 hari itu tidur susah. Ya mandi pun juga mesti berbutan. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu, tapi itu mempersiapkan anak-anak kita generasi berikutnya untuk siap dipakai Tuhan. Itu benar-benar beberapa yang saya tanyakan secara langsung ya, gimana mau ikut lagi ya? Ikut lagi. Dan saya percaya itu jadi pengalaman dia bersama dengan Tuhan ya, di squeeze untuk dipakai buat Tuhan ya, buat dipersiapkan bagi Tuhan ya. Mungkin anak Pak Eka juga ikut ya, ikut. Mungkin bisa cari-cari itu ya, itu counter kultur ya. Anak contoh ya, anak itu kayak dikasih hal yang nikmat, dikasih yang sekarang NRTC itu jadi tahan banting. Siap. Dan kalau suatu saat nanti Tuhan pakai, wah itu mungkin baik buat pakai Tuhan. Saya ada kesaksian juga ya. Salah satu pengurus kan jemput anak BCN. Anak BCN jemput, dalam percakapan itu kan, percakapan kan cita-cita lah, gimana tidur, gimana gitu. Yang baru pertama kali ikut, langsung bilang, aduh berat nih, capek, nggak bisa tidur, WC-nya sulit, begitu ya. Terus yang sudah ikut 3 kali, bahkan 4 kali ya, dia bilang, tau gak jawabannya Pak? Biasa aja kali. Dia juga bilang, biasa aja. Karena apa? Karena dia 3 kali, 4 kali. Dan itu terjadi juga di teman-teman yang NRTC. Dan NRTC yang ikut sekali itu kayaknya bergumul gitu. Tapi 2 kali, pas udah ikut 2 kali, 3 kali, dia bilang, biasa aja, sudah biasa. Nah itu melatih ya. Ini ya bersyukur ya Pak Tom punya pemikiran jauh ya. Pemikiran bagaimana anak tuh ini panitia pun juga capek lah. Itu panitia juga capek Bapak Ibu. Oke? Mungkin share sedikit. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya kembalikan ke Pak Gok ya.